Jumpa kembali dengan saya Nova dari tim Database. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menu yang ketujuh dari kreasi apotek versi 5.22. Menu yang ketujuh yaitu menu penjualan. Menu penjualan terdapat 3 submenu. Yang pertama input penjualan, kemudian input penjualan resep, dan yang terakhir list penjualan. Sekarang kita masuk pada submenu yang pertama, input penjualan. Untuk mengaksesnya, Anda buka menu utama penjualan, kemudian pilih input penjualan produk. Menu input penjualan produk digunakan untuk mendata produk-produk yang Anda jual atau mencatat data transaksi penjualan yang terjadi. Pada menu ini, Anda akan mengisikan data-data pembelian sebagai berikut. Nomor nota. Nomor ini bisa bersifat otomatis dan juga bisa Anda isikan sendiri. Apabila pada kotak isian berisi auto, maka nomor nota akan dibuat secara otomatis oleh program. Jika Anda mengisinya sendiri, maka Anda dapat langsung mengetikkan nomor nota sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian pasien diisi dengan ID pasien. Kemudian dokter diisi dengan ID dokter. Tanggal merupakan tanggal penjualan produk. ID produk atau barcode diisi dengan ID produk atau ID barcode. Kemudian nama produk merupakan nama dari produk yang akan dijual. Nama ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan ID produk atau barcode yang telah dimasukkan sebelumnya. Kemudian jumlah merupakan jumlah produk yang dijual. Kemudian harga satuan adalah harga satuan dari tiap item produk. Kemudian diskon merupakan diskon yang diberikan. Kemudian di sini ada catatan. Jika ada suatu peristiwa atau perlakuan khusus terhadap penjualan ataupun produk, maka Anda dapat menuliskannya sebagai catatan. Diskon global merupakan diskon yang diberikan dan berlaku untuk semua produk yang akan dijual dalam sebuah nota. Kemudian jatuh tempo digunakan untuk menentukan tanggal jatuh tempo apabila terjadi hutang konsumen. Kemudian grand total merupakan total keseluruhan penjualan. Kemudian jumlah uang, ini adalah jumlah uang yang dibayarkan. Kemudian kembali merupakan pembayaran yang Anda lakukan dikurangi dengan total penjualan. Kita mulai mengisinya. Masukkan ID pasien, Anda pilih. Kemudian masukkan ID dokter, masukkan tanggal. Kemudian ID produk atau barcode. Anda dapat menekan F2 untuk melihat produk. Kemudian di sini akan muncul secara otomatis harga satuan. Apabila ada diskon, maka akan muncul diskon. Kemudian pilih anak panah ke bawah. Setelah itu masukkan jumlah uang yang harus dibayarkan. Setelah data-data semua terisi, Anda klik tombol simpan untuk menyimpan data. Konfirmasi yakin akan menyimpan data penjualan, klik ya. Konfirmasi data tersimpan, klik OK. Kemudian untuk keluar, Anda pilih tombol tutup. Print, apabila muncul print ini untuk mencetak data dalam bentuk kertas. Untuk keluar, pilih tombol tutup. Selanjutnya yaitu input penjualan resep. Input penjualan resep hampir sama dengan input penjualan produk. Tetapi pada input penjualan resep dilakukan oleh dokter. Masukkan nomor nota, karena di sini auto, maka nomor nota terjadi secara otomatis. Kemudian masukkan tanggal, masukkan ID pasien, masukkan ID dokter. Kemudian masukkan ID produk atau barcode.
Setelah data terisi, Anda klik tombol anak panah ke bawah. Masukkan jumlah uang yang dibayarkan. Kemudian simpan dan cetak atau F12. Konfirmasi yakin akan menyimpan data penjualan, Anda klik ya. Data tersimpan, klik OK. Kemudian print adalah untuk mencetak data dalam bentuk kertas. Kalau Anda ingin nge-print, Anda klik tombol OK, kalau tidak, cancel. Kemudian untuk keluar dari form input penjualan resep, Anda pilih tombol tutup. Submenu yang terakhir yaitu list penjualan. List penjualan adalah daftar penjualan yang tersimpan setelah input penjualan produk dan input penjualan resep. Masukkan periode tanggal, kemudian klik tombol cari. Maka akan muncul daftar penjualan produk. Apabila Anda ingin mencari data tertentu, Anda pilih pada kolom berdasarkan dan terurut. Kemudian masukkan kata kunci, klik tombol cari. Tampilannya, apabila Anda memilih status hutang, maka yang tampil adalah yang berhutang saja. Kemudian apabila Anda memilih status lunas, maka hasil pencarian yang tampil adalah status lunas. Kemudian apabila Anda memilih semua data, maka semua data akan tampil pada hasil pencarian. Tombol tambah untuk menambah data, ubah untuk mengubah data, hapus untuk menghapus data, dan print ulang transaksi atau bayar hutang ini digunakan untuk melihat transaksi kembali. Kemudian Anda juga dapat membayar hutang dengan print ulang transaksi atau bayar hutang. Print atau export Excel ini digunakan untuk mencetak data dalam bentuk kertas atau menyimpan data ke dalam bentuk Excel. Kemudian tutup form ini digunakan untuk keluar dari list penjualan produk. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai submenu yang ketujuh dari menu penjualan pada kreasi Apotik versi 5.22. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa pada menu yang berikutnya.